Kepada Pak Oki dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan sore petang malam hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, Tuhan, kami boleh bersekutu walaupun melalui online atau fasilitas Zoom ini. Kami berdoa, percaya hadirat Tuhan hadir, Engkau tetap ada bersama dengan kami melalui fasilitas apapun juga. Dan kami berdoa, jaringan yang kami gunakan, fasilitas yang kami pakai, semua aman sampai terselesainya acara. Kami buka mata dan telinga rohani kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, salam Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Ya, puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk sharing pada malam hari ini. Tadi pagi Pak Imam yang memberi saya tugas mendadak, Pak Oki saja yang berkhotbah, yang menyampaikan firman. Ya, jadi hari ini yang bertugas dari gereja kami, GKKI Gideon Generation Surabaya. Itu tadi Mas Julinus, dia dari Nias, dia pengerja di gereja kami, salah satu pengerja di gereja kami. Dia yang tadi memimpin pujian. Ya, perkenalkan saya Oki Raharjo. Saya ada di Surabaya. Tuhan percayakan untuk keluarga kami, saya bersama satu orang istri dan satu orang putri kami yang sudah SMP. Ya, apalagi ya. Jadi Tuhan percayakan untuk saya membantu penggembalaan di gereja GKKI Gideon. Dan selain itu Tuhan juga percayakan saya untuk melayani melalui media sosial. Eh, Malam hari ini karena banyak rekan-rekan yang tentu lebih senior dari saya dan lebih paham firman Tuhan, jadi saya tidak banyak mengajar atau khotbah, tapi lebih banyak sharing saja kesaksian-kesaksian dari kehidupan saya, dari pelayanan yang Tuhan percayakan. Saya akan sampaikan melalui tampilan berikut ini untuk memudahkan membantu penyampaian saya. Saya beri judul yang saya sampaikan ini yaitu tunjukkan Bapa pada kami. Kalimat ini tentu tidak asing bagi kita. Kita tentu akan ingat dengan salah seorang murid Yesus namanya Filipus. Saya bacakan dari bagian firman Tuhan ya. Dari Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi malam hari ini saya akan sharing dengan judul tunjukkan Bapa pada kami. Ini adalah dasar firman Tuhannya, tapi saya akan lebih banyak menyampaikan sharing atau berbagi kesaksian dari apa yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan atau kehidupan kami. Ya, dunia ini membutuhkan Bapa. Kalau berbicara mengenai pembapaan, itu sebenarnya tidak berbicara mengenai gender, tidak hanya berbicara mengenai jenis kelamin bahwa pelayanan pembapaan berarti adalah yang melakukan adalah laki-laki atau pria. Tidak juga, karena Bapa berbicara mengenai sosok yang bisa memberikan keteladanan. Kita mendapatkan kasih Bapa dari surgawi, karena itu kita bertanggung jawab untuk membagikannya pada orang-orang yang membutuhkan kasih itu. Dunia ini sedang krisis kasih, dunia sedang membutuhkan Bapa, membutuhkan keteladanan, dan itu adalah bagian kita yang harus bergerak untuk menyatakannya. Apakah kita laki-laki atau perempuan. Dan panggilan yang panggilan pelayanan yang hari-hari ini dibutuhkan adalah untuk menjadi bapa bagi orang-orang yang di sekitar kita. Ya mungkin kalau untuk perempuan bisa diibaratkan sebagai ibu rohani, kalau laki-laki bapak rohani. Dunia ini sedang membutuhkan sosok bapa untuk menjadi jawaban di tengah situasi yang sekarang ini kalau boleh dibilang sedang berantakan. Kalau kita melihat kasus-kasus yang ada di media sosial, yang ada di sekitar kita, itu sebenarnya karena orang-orang atau dunia ini sedang kehilangan figur bapak, sedang kehilangan sosok bapak yang baik. Sehingga banyak orang yang melangkah dengan tidak menentu. Sebagai contoh, saya tuliskan di sini kasus-kasus yang sedang marak, yang kalau Bapak Ibu Saudara mengamati di media sosial, ada kasus donasi yang tidak terselesaikan.
Ada orang yang disiram oleh air keras, kemudian minta dukungan keuangan, minta donasi. Sampai sekarang tidak terselesaikan masalah ini. Antara donasi ini dilempar ke orang yang lain kemudian tidak bisa menyelesaikan dan sebagainya. Karena memang tidak ada figur yang bisa menjadi panutan dengan jelas menyelesaikan dengan baik. Ada juga di satu tempat, seorang tidak punya tangan, disebut buntung, tapi bisa memperkosa belasan wanita. Kalau tidak salah sampai hari ini terhitung 17 perempuan. Saya juga masih tidak paham bagaimana dia bisa melakukannya. Dia tidak punya tangan. Karena tidak ada kasih Bapa di dalam orang-orang ini. Kalau perempuan-perempuan itu dia memiliki kasih Bapa yang baik dalam kehidupan mereka, mereka mereka tentu tidak akan salah dalam berjalan, tidak akan salah mengambil keputusan, dan tidak akan salah dalam bergaul. Masa dengan orang yang, mohon maaf, tidak punya tangan, mereka bisa tidak berdaya. Ada banyak juga pasangan remaja yang pacarannya berlebihan, akhirnya punya bayi dan dibuang ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Kami melihat, kalau membaca di media sosial, ada bayi yang dibuang di atas rumah, ada dibuang tempat sampah, hasil dari hubungan gelap. Karena orang-orang ini atau anak-anak muda ini, mereka tidak ada figur yang membapai dengan benar. Tidak ada teladan yang benar. Kadang-kadang ada bapak itu di rumah, tapi tidak menjadi teladan yang baik. Demikian juga ada banyak pinjaman online, judi online. Sekarang ini marak di bangsa ini, bahkan jadi kasus atau isu nasional yang tidak terselesaikan. Bagaimana menyelesaikan pinjaman online, judi online. Kalau seseorang memiliki kasih Bapa di dalam dirinya, dia tidak akan terjebak dalam pinjaman online, judi online, atau bahkan terjadi pencurian motor di berbagai tempat. Di Surabaya sekarang ini sedang rawan terjadi pencurian motor. Motor sudah motor ditaruh di depan rumah, ditinggal sebentar, 1 menit 2 menit ternyata hilang. Ada juga motor sudah ditaruh di dalam rumah, di kos-kosan, dikunci pagernya. Tengah malam jam 2 jam 3 motor itu terambil. CCTV melihat ada orang yang membawa motor itu. Ya sudah tidak terkejar. Hari ini sekali lagi saya menyampaikan bahwa bangsa ini membutuhkan bapak. Oleh karena tidak ada keteladanan dari seorang bapak itulah banyak orang berbuat nekat. Gereja tidak cukup hanya punya visi 1.000 gereja lokal dan 10.000 jemaat. Kalau saya sering mendengar gereja-gereja besar itu punya visi 1.000 gereja lokal, 10.000 jemaat. Kelihatannya memang bagus, fantastis, booming. Di Surabaya ada 2 gereja yang saling berebut tempat ibadah, dalam tanda kutip berebut. Karena yang satu bisa mendapatkan tempat ibadah yang besar, yang satu lagi tidak mau kalah, menambah jam ibadah dan sebagainya. Tapi gereja semestinya menjadi jawaban bagi dunia dengan tidak hanya mengejar kuantitas, tapi bagaimana gereja bisa menjadi bapak. Ada banyak pemimpin, tapi tidak banyak yang mau jadi bapak. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal, tapi tidak mau menjadi pribadi yang membapai jemaatnya atau orang-orang Kristen yang ada di dalam binaannya. Sehingga yang terjadi apa? Ketika satu gereja berkembang, pasti ada perpecahan berikutnya. Satu gereja bertumbuh, muncul baru lagi perpecahan-perpecahan berikutnya. Di Surabaya sempat terjadi satu kasus yang menurut saya juga memalukan sekali. Hamba Tuhan merasa bisa mendengar suara Tuhan, ngeroh istilahnya. Akhirnya dia dapat pernyataan Tuhan bahwa pemain musik, tim musik, pemain apa, pemimpin tim musik, pemain keyboard adalah akan menjadi suaminya dia. Padahal ibu ini pemimpin pemimpin jemaat ini, seorang ibu, seorang perempuan, dia sudah punya suami, sudah tua juga, dan sudah umurnya sudah tinggi. Yang main keyboard masih muda, sudah punya istri, masih cantik, masih muda. Akhirnya masing-masing bercerai dengan pasangannya. Ibu ini bercerai dengan suaminya, yang pemain keyboard bercerai dengan istrinya. Akhirnya mereka menikah. Di dalam tuntutan di hakim pengadilan juga tertulis karena tuntunan Roh Kudus mereka harus bercerai. Dan itu kan sangat disayangkan sekali. Kalau hanya sekedar ngeroh, sekedar beribadah, sekedar melakukan aktivitas rohani, tapi tidak memiliki pembapaan, tentu kacau sekali, sekalipun yang melakukan adalah seorang hamba Tuhan terkenal. Secara pribadi saya sharing dari kehidupan saya, eh, bersyukur Tuhan juga memberikan pada saya panggilan untuk menjadi seorang bapak rohani.
Panggilan itu saya terima tahun 2002 melalui sebuah penglihatan. Satu kali tahun 2002, saya lupa bulan berapa, saya mengikuti sebuah ibadah di Hotel Tunjungan. Di Surabaya ada jalan yang terkenal namanya Jalan Tunjungan. Di situ ada Hotel Tunjungan. Kebetulan sekali ada sebuah gereja mengadakan ibadah yang baru buka hari itu. Dan ada seorang teman ngajak saya karena merasa dia teman saya itu kenal dengan orang-orang yang ada di gereja tersebut. Saya mengikuti ibadah tersebut, lagu-lagu yang dinyanyikan lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Saya tidak begitu mengenal, saya tidak bisa menyanyikan. Begitu lagu Bapak Engkau Sungguh Baik dinyanyikan, tiba-tiba saja roh saya seperti, atau bukan roh saya dibawa, tapi saya tiba-tiba melihat sesuatu yang berbeda. Ada sebuah penglihatan yang tidak pernah saya lupakan. Saya melihat sebuah istana besar, backgroundnya itu langit yang biru. Dan di istana besar atau rumah yang besar itu ada banyak anak-anak kecil. Mereka tertawa, mereka bersuka cita, mereka bergembira. Dan saya berkata, senang sekali ya orang yang punya anak-anak itu. Hidupnya bahagia, hidupnya penuh sukacita. Tapi ada satu suara yang berkata, itu anak-anakmu, Oki. Itu anak-anakmu. Dan saya berkata, Tuhan, bagaimana mungkin? Saya belum menikah, saya belum punya anak. Singkat cerita, Tuhan berkata itu adalah anak-anak rohani. Waktu itu tahun 2002, saya masih kuliah, belum menikah, belum punya pacar juga. Tapi penglihatan itu saya terima sebagai pernyataan dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa itu adalah anak-anak rohani. Waktu demi waktu berjalan, saya tidak memikirkan penglihatan itu. Namanya sesuatu penglihatan, memang saya ingat, tapi tidak terlalu saya pikirkan lagi. Waktu berjalan demi waktu, sampai akhirnya ketika hari ini saya melihat ke belakang, ada banyak anak-anak rohani yang Tuhan percayakan pada saya. Dan yang namanya anak-anak rohani, bukan anak-anak kecil aja, tapi orang-orang dewasa yang sudah berusia, yang sudah lanjut usia, dan mereka membutuhkan bimbingan, mereka membutuhkan pelayanan. Mereka menganggap saya sebagai bapak rohani mereka. Oh, itu adalah bapak rohani saya. Kalau pendeta, mereka punya pendeta masing-masing, tapi bapak rohani bagi mereka adalah saya. Dan saya mengucap syukur. Saya melayani orang-orang yang dalam pergumulan, dalam situasi-situasi yang tidak mudah dihadapi, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, keluarga, dan sebagainya. Dan ketika mereka sharing kepada saya, mereka menganggap bahwa saya adalah bapak bagi mereka. Puji Tuhan. Sementara saya sendiri juga eh, punya figur bapak rohani, walaupun beliau sekarang sudah tidak ada. Bapak rohani saya sebut di sini yaitu Bapak Daud Indiarto, hamba Tuhan sederhana dari Mojokerto, tapi kemudian pindah ke Surabaya. Beliau saya belajar dengan beliau tahun 2000 sampai 2005. Karena 2005 beliau akhirnya meninggal dunia. Dan bagi saya, Pak Indiarto ini bukan cuma sebagai tokoh agama, tapi benar-benar sebagai seorang bapak yang mengarahkan hidup saya. Gaya pelayanan beliau saya warisi dan teladani sampai hari ini. Beliau yang mengajarkan bagaimana berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan dengan baik, apa yang harus dikerjakan sebagai seorang hamba Tuhan, dan sebagainya. Walaupun saat itu saya masih seorang yang masih kuliah dan masa depannya belum jelas. Dan ketika saya hari ini, Tuhan bawa untuk melayani, apa yang saya kerjakan, yang saya lakukan, tidak jauh beda dari yang beliau kerjakan di waktu yang lalu. Nah, ini adalah pembina saya waktu itu, Pak Indiarto. Dia dia juga salah seorang pengajar di LBTC Lawang, Lawang Bible Training Center. Di LBTC itu kan banyak hamba-hamba Tuhan lahir, ada Daniel Alexander, ada Jeremia Rim, dan sebagainya. Dan beliau anak rohani dari Pak Cornelius Darto yang pemimpin di LBTC atau sekarang menjadi GPI Jalan Suci. Saya benar-benar seperti anak bagi beliau karena ketika saya belajar dengan Pak Indiarto ini, beliau masih belum punya anak, sudah menikah. Bahkan ketika eh, beliau meninggal, anak-anaknya masih kecil. Jadi saya termasuk yang mewarisi kehidupan rohani. Saya mewarisi pembelajaran mengenai Bapak rohani dari beliau bukan karena materi, maksudnya bukan diajarkan pembelajaran A, B, C, D secara rohani. Tapi kehidupan beliau yang jadi berkat bagi saya secara nyata. Saya diajar untuk melakukan sesuatu dengan praktikal, bukan sekedar materi. Dan akhirnya Tuhan bawa saya untuk menjadi Bapak rohani secara langsung. Ini adalah anak-anak rohani yang Tuhan percayakan bagi kami.
eh, sekarang ini. Jadi 2 tahun belakangan ini Tuhan percayakan anak-anak rohani untuk saya bina mereka. Yang ini Sinta, ini Siska, ini istri saya. Yang tengah ini anak saya namanya Nara. Dan Tuhan pertemukan dengan anak-anak yang mereka latar belakangnya kurang beruntung secara figur bapak. Secara figur bapak akhirnya juga secara ekonomi. Ada yang punya bapak, dia tinggal dengan engkongnya saja, dengan papa dan engkongnya. Mamanya sudah meninggal ketika dia masih kecil, ketika dia masih SD. Itu pun karena mamanya meninggalkan keluarga, ya selingkuh dengan orang lain, meninggalkan papanya, karena papanya juga KDRT, melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dia sejak kecil hidup hanya dengan papa dan engkong. Dan tentu secara keuangan juga tidak berdaya, karena papanya juga cuma tukang lipat kue, kotak kue. Dan ketika Tuhan pertemukan saya dengan dia yang namanya Siska ini, kemudian saya bantu juga untuk biaya sekolahnya, saya bantu untuk biaya kehidupannya. Bahkan yang mengerjakan istri saya yang dapatkan bantuan, istri saya yang menyalurkan. Dan dia mengatakan bahwa saya seperti punya mama baru ketika istri saya yang membantu. Ada juga yang ini namanya Sinta, dia juga tidak beruntung secara keluarga. Papanya sudah meninggal ketika dia masih SD. Dan dia hanya tinggal bersama mamanya. Secara kehidupan juga tidak terlalu beruntung ekonominya. Tahun yang lalu dia harus keluar dari rumah kontrakan. Saya carikan tempat kos untuk dia tinggal dengan layak sampai hari ini. Biaya kuliahnya saya bantu sampai dia akhirnya lulus. Tahun lalu kuliah dia lulusan sarjana pendidikan agama Kristen di sebuah sekolah Alkitab di Kediri, Jawa Timur. Kepada mereka ini Tuhan mempercayakan saya untuk mendukung, membimbing, bukan dengan kekuatan saya. Artinya memang saya tidak punya dukungan keuangan dari mana-mana. Saya tidak bergerak dari lembaga mana untuk mendukung anak-anak ini. Tapi karena memang Tuhan berikan belas kasihan, ketemu satu orang dan Tuhan bawa untuk kami layani, ya kami kerjakan, ketemu yang lain. Ada lagi anak dari Ambon, papanya menceraikan mamanya karena menikah dengan perempuan yang lain, dia nggak ada kelanjutan untuk sekolah, kami dukung biaya sekolahnya. Dari apa yang berkat yang Tuhan berikan bagi kami, itu yang kami berikan, kami salurkan untuk anak-anak ini supaya masa depannya bisa teratasi dengan baik. Dunia ini butuh Bapak. Dunia ini perlu figur keteladanan. Dan saya bukan cuma memberikan dukungan keuangan. Kerohanian mereka juga kami pantau dengan baik. Sebelum saya mengakhiri, saya berikan beberapa sharing mengenai fungsi Bapak. Yang pertama, seorang Bapak itu adalah sebagai pelindung. Bapak itu akan menjadi tujuan pertama kalau anaknya dalam masalah. Anak ini akan minta perlindungan dan pembelaan dari bapaknya. Kalau kita punya anak, anak kita dimarahi atau ada masalah dengan temannya, tentu dia akan lari kepada kita sebagai orang tua. Minta perlindungan, minta dukungan, minta pembelaan. Demikian juga kita akan datang pada Bapa Sorgawi ketika kita mengalami situasi tidak menyenangkan dalam hidup kita. Pada Bapa yang kita kenal dalam nama Yesus, kita bisa mengadukan segala hal yang kita alami. Kita bisa minta kekuatan untuk menjalani hidup ini. Dalam situasi kesesakan yang saya alami, Tuhan berkali-kali membuktikan diri sebagai pribadi yang menolong dalam kesesakan dan membela saat saya sedang terpuruk. Tahun lalu, bulan Maret 2024, puji Tuhan, ketika saya mengajar di sebuah sekolah, ada kesalahpahaman yang tidak berujung, ada fitnah-fitnah yang saya terima, kesalahpahaman yang terlalu rumit untuk diselesaikan. Akhirnya kepala sekolah memberhentikan saya. Saya tentu tidak bisa membela diri karena saya dimarahi di satu ruangan, dibentak-bentak. Saya tidak bisa membela diri, tapi saya tahu bahwa yang dia sampaikan tidak sepenuhnya benar. Yang dia sampaikan tidak sepenuhnya itu kenyataan. Tapi saya tahu bahwa yang dia sampaikan ini, oh ada orang-orang tertentu yang menyampaikan yang tidak semestinya. Tapi saya tidak bisa membuktikan saat itu juga, atau tepatnya saya tidak akan membantah yang dia sampaikan. Buat apa kalau saling berbantah? Ketika akhirnya saya diberhentikan dari tempat saya mengajar waktu itu, bulan Maret 2024, minggu ketiga Maret, tanggal 25 Maret saya ingat. Akhirnya saya pulang dari sekolah itu, saya
minta pembelaan Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa bela diri Tuhan. Saya minta pembelaanmu, saya minta pertolongan. Dan saya terima pesan dalam hati saya, kamu 3 bulan berdiam diri, nggak usah pelayanan keluar. 3 bulan setelah Maret, April, Mei, Juni, saya tidak terima pelayanan dari dimanapun. Ya kecuali kalau memang di gereja. Ada sempat seorang teman minta pelayanan untuk pasca, saya menolak dan sebagainya. Saya dengan banyak alasan. Tapi karena saya tidak mau menentang Tuhan, saya banyak waktu berdoa, saya banyak waktu berdiam diri. Bulan Maret berakhir, terus April, Mei, mestinya Juni ini adalah bulan terakhir saya berdiam diri. Karena saya tahu Tuhan pasti ada sesuatu, tapi saya nggak tahu apa itu. Sampai akhirnya tanggal 30 Juni. Waktu itu saya ingat saya pelayanan di gereja, di tempat kami GKKI Gideon. Saya khotbah, setelah saya menyampaikan firman Tuhan selesai, ada seorang teman menemui saya. Dia teman saya dulu waktu mengajar di sekolah yang saya dikeluarkan. Dia berkata membawa berita, 2 orang guru dikeluarkan dari sekolah tempat saya mengajar. Dan 2 orang itu, saya tahu dia yang memfitnah saya. Mereka memfitnah saya. 2 orang guru, satu guru BK, satu guru olahraga. Mereka yang saya tahu mencari-cari kesalahan saya sampai akhirnya diucapkan melalui kemarahan kepala sekolah. 2 orang itu diberhentikan, tidak diperpanjang kontraknya atau dipecat lah sama sekolah dengan alasan yang memang tidak berhubungan dengan saya. Tapi saya tahu Tuhan sedang membela saya dengan caranya sendiri. Tuhan sebagai pelindung, Dia adalah pelindung kita saat kita mengalami kesesakan, saat kita mengalami situasi terpuruk sekalipun. Yang kedua, singkat saja, bahwa Bapa itu adalah pemelihara. Dalam kata Bapa mengandung pengertian sumber. Di dalam Dia ada pemeliharaan yang sejati. Dia Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang kita butuhkan dan juga yang kita inginkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah menjamin dalam Yohanes 15 ayat 7, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Ketika saya memulai panggilan pelayanan, saya mulai belajar percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang kami perlukan. Ketika saya mulai benar-benar full melayani Tuhan, tidak ada gaji dari sana sini. Gereja tidak menggaji saya karena memang gereja yang kami layani anak-anak yang masih muda-muda. Tidak ada keuangan dari organisasi manapun. Tapi bersyukur, ada saja berkat yang Tuhan sediakan. Dan sampai hari ini masih bisa bayar anak sekolah, masih bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan juga bisa mendukung anak-anak yang tadi Tuhan percayakan untuk kami dukung sekolah dan kuliah. Semua karena Tuhan menyediakan. Sampai hari ini pemberian Tuhan terbukti nyata. Ketika saya berjalan dalam panggilan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan. Di dalam kata Bapa ada kata sumber. Kalau saya lihat ke belakang, gimana mungkin saya bisa bayari anak-anak ini? Bagaimana mungkin saya bisa menyediakan untuk keluarga, bahkan untuk anak saya sekolah yang perlu biaya sekian ratus ribu yang tidak sedikit setiap bulan, tapi ternyata sampai hari ini ada saja cara Tuhan untuk memelihara kami. Yang terakhir, seorang bapak itu rela membersihkan kotoran anaknya. Apa maksudnya? Bapak yang baik akan bersedia menerima ketika anak yang dikasihinya, anak yang dibimbingnya, dan anak yang didukungnya berbuat salah dan kekeliruan. Kalau anak saya memecahkan piring, dia tetap anak saya, dan saya akan menerima dia. Kita tahu ada perumpamaan anak yang hilang, ketika dia kembali pulang, bapaknya mau menerima. Bahkan diberikan baju, diberikan cincin, dan segala sesuatu diadakan pesta juga. Ketika hati kita sudah menjauh dari Tuhan, hidup kita menjauh dari Tuhan sudah bobrok dan hancur berantakan. Ketika kita kembali pada Tuhan, percaya Tuhan masih mau menerima kita. Saya berkata pada anak-anak rohani yang saya bimbing, saya ini bapakmu rela membersihkan kotoran kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi? Ketika seorang anak kami ini, anak rohani kami ini berbuat semau sendiri, pacaran ke sana sini, pacaran yang nggak menentu, yang nggak karuan, sudah disampaikan, tolong jangan pacaran dulu, ternyata ganti-ganti cowok. Pada akhirnya ketika menyadari kesalahannya, mereka kembali pada saya pun masih. Firman Tuhan berkata, tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya. Tuhan itu mendendam. Dan sharing firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa panggilan
yang terindah, termulia, yang semestinya ada pada kita, itu menjadi bapak rohani atau ibu rohani, itu menjadi seorang yang teladan bagi orang yang kita layani, orang yang kita lakukan. Izinkan saya berdoa dan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur terima sharing firman Tuhan ini, kesaksian yang hamba bagikan ini, kiranya boleh jadi berkat bagi setiap kami semua yang menerima. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah Bapa yang memelihara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan amin. Puji Tuhan, silakan.